Sekarang jangankan orang asing tinggal di kita, Pak. Perusahaan asing saja nggak ada yang merencanakan untuk permanen di satu tempat. 30 tahun, 40 tahun berangkat. Tetap dia pulang ke Amerika, dia pulang ke negaranya setelah dia menghabiskan masa di tempat kita. Nggak ada yang merencanakan permanen. Kita tinggal di negeri orang juga begitu, yang belajar, yang kuliah, ngambil kuliah di luar negeri, itu 4 tahun dia sudah tahu ni pasti pulang nih, beasiswa cuma sediakan 4 tahun. Begitulah maksud Nabi SAW. Jadilah orang asing di dunia. Dunia lari menjauh, kita tinggalkan akhirat, padahal akhirat mendekat. Yang kita kejar lari, yang kita tidak kejar mendekat. Yang lebih parah lagi, Lok Semawe hanya diberi rintik-rintik. Di tempat lain banjir, Nagan banjir, kemudian di Biren hujan, di PD hujan, Lok Semawe rintik-rintik. Ada apa dengan Lok Semawe? Teringat dengan hadis, ada 5 dosa yang kalau kita lakukan langsung dibalas di dunia. Salah satunya yaitu balasan Allah dengan tidak memberi hujan. Sampai Nabi katakan, kalau bukan karena lembu atau kambing atau binatang ternak, maka sungguh Allah tidak turunkan sama sekali. Apa dosanya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya, dan mudah-mudahan kehadiran kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pembahasan masih seputar fadilah beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas bahawa salah satu keutamaan bagi orang-orang yang beriman kepada hari kiamat, mereka termasuk golongan yang dipuji, dibangga-banggakan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji orang-orang yang selalu mengingat akhirat, dan pujian itu dilontarkan Allah melalui amalan para nabi yang selalu mengingat akhirat dan mengingatkan dan selalu mengingatkan orang lain untuk mempersiapkan diri akhirat. Juga Nabi memuji orang-orang yang mempersiapkan akhirat, yaitu mengingat kematian dengan label orang yang pintar. Jadi orang yang paling pintar itu orang yang selalu mengingat kematiannya, dan kematian adalah gerbang menuju akhirat. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Fadilah orang yang beriman pada hari kiamat atau hari akhir adalah
orang-orang ini, orang-orang yang beriman pada hari akhir atau hari kiamat, diberikan Allah anugerah. Merekalah yang paling banyak mempersiapkan bekal menuju ke akhirat. Jadi salah satu kelebihannya, orang kalau sudah mengingat-ingat tentang kehidupan yang abadi adalah akhirat, otomatis dia lebih banyak persiapan untuk hidup di negeri abadi, dan dia membawa bekal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Baqarah 197, wa tazawwadu, kata Allah, berbekallah engkau. Artinya sebelum menuju dan sebelum pulang ke negeri akhirat, persiapkan bekalmu. Fa inna khairaz zadi, dan sebaik-baiknya bekal, at-taqwa, iaitu ketakwaan. Allah sudah kasih bocoran kalau mau pulang ke negeri akhirat, satu bekal yang paling utama iaitu takwa. Dan takwa itu menjalankan perintah, meninggalkan larangan, baik dalam keadaan terang-terangan atau dalam keadaan sepi. Itu bekal paling baik dan paling utama untuk dibawa. Maka apa yang kita lakukan berbekal takwa, itu insya-Allah menyelamatkan kita di akhirat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, perjalanan menuju akhirat itu panjang. Makanya kita perlu mempersiapkan bekal yang banyak dalam perjalanan yang panjang. Kita di alam rahim 9 bulan, lalu kemudian kita di alam dunia antara 60 sampai 70 tahun. Berarti hitung-hitung kita mengalami masa untuk mempersiapkan diri hanya di dunia. Sedangkan alam rahim itu tidak disebut sebagai alam ujian. Nah, 60-70 tahun ini disuruh cari bekal sebanyak-banyaknya. Nanti bekal itu akan dibawanya dalam perjalanan menuju ke surga yang ribuan tahun lamanya. Ribuan tahun. Di alam kubur tidak ada yang tahu berapa lama, karena tidak ada dalil yang menyebutkan berapa lama di alam kubur. Karena batasan orang berada di alam kubur sampai dibangkitkan. Nah, ini enggak pernah diberitahu oleh Nabi berapa lama orang yang menunggu di alam kubur. Bayangkan dari semenjak zaman Nabiullah Adam, mereka tetap berada di alam barzakh. Lalu kita semua ditiup sangkakala pertama untuk mematikan kita. Berarti semua wajib mengalami alam barzakh, wajib. Lalu tatba'uha radifah. Ketika sudah berada di alam barzakh, kita menunggu radifah, tiupan sangkakala yang kedua. Tidak ada yang tahu dan tidak ada dalil yang menyebutkan dengan pasti berapa lama antara rajifah dengan radifah. Tiupan sangkakala pertama mematikan, tiupan sangkakala kedua membangkitkan. Nah, ini berapa lama tidak ada yang tahu. Bisa jadi Bapak Ibu kita berada di situ ribuan tahun lagi. Sejadi. Lalu bangkit dengan izin Allah, berdiri di padang mahsyar, masuk ke alam baru, yaitu malam di padang mahsyar. Berapa lama di padang mahsyar? Nabi menyebutkan, dan ada kalimah Allah yang menyebutkan 50,000 sanah, 50,000 tahun. Jadi di alam kubur nggak tahu berapa tahun, bisa ribuan tahun. Di alam mahsyar, di padang mahsyar itu 50,000 tahun. Lalu kemudian mengalami beberapa fase,
itu dihisab yaumul mizan, lalu naik ke titian sirat. Salah seorang tabi'in yang dikenal kesalehannya, Qadhi Al-Ayas, itu ketika ditanya berapa lama orang naik ke titian itu, beliau menjawab dengan ilmu yang beliau tahu tentunya, 5.000 tahun mendaki. Kata beliau, 5.000 tahun titian itu mendaki, lalu 5.000 tahun datar, dan 5.000 tahun lagi menurun. Jadi 15.000 tahun untuk berjalan di atas titian. Bayangkan Bapak Ibu, perjalanan kita masih panjang, tapi kalau bekal banyak di dunia, seluruh perjalanan yang panjang itu kita lalui dengan kenikmatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang telah menetapkan diri bahwa Allah sebagai Tuhannya, yaitu dengan mengatakan Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, lalu mereka istiqamah dalam imannya, dalam amalnya, maka merekalah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak akan pernah mengalami rasa takut, wala hum yahzanun, dan mereka tidak pernah mengalami rasa sedih. Ini kalau orang selamat dengan bekal di dunia, berapa puluh ribu tahun pun Allah suruh berdiri di padang mahsyar, itu tidak terbebani dengan rasa takut. Karena yang membuat kita terasa begitu lama adalah rasa takut itu. Rasa takut, kemudian kita melihat janji-janji Allah yang akan menyiksa, itu yang membuat orang tidak betah. Dan tentu bukan hanya tidak betah, dia akan tersiksa dengan pemandangan itu. Sedangkan orang-orang yang hidup sampai mati dengan bekal, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut. Semua diberi kebahagiaan oleh Allah dari semenjak masuk ke alam barzah. Dan itu sudah dijanjikan oleh Nabi. Jadi ketika Nabi mengatakan kita masuk ke alam barzah, dihantarkan oleh sanak saudara, diusung ke rendah. Dari situ saja, setelah kita bertemu malaikat maut dan kita tahu bahwa kita akan menjadi penduduk surga, jadi kita sudah tahu di situ bahwa kita akan menjadi penduduk surga, yaitu dengan tanda-tanda yang dibawa oleh malaikat maut. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, kalau kita menjadi penduduk surga, maka yang datang serombongan malaikat maut dengan wajah yang tampan, menarik, lalu membawa kain kafan dari surga, wangi sekali, lalu kemudian nyawa kita ditarik dengan lembut, walaupun sakit, tapi dengan lembut seperti air keluar dari mulut jerit, lalu dibungkus, ruh kita dibungkus dengan kain kafan itu, diterbangkan ke hadapan Allah, menembus langit ketujuh. Setiap langit yang dilewati, ini hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, panjang hadisnya Pak. Setiap langit yang dilewati, malaikat hafazah yang menjaga langit kemudian bertanya kepada rombongan malaikat maut yang membawa kita, bertanya, jenazah siapa ini, ruh siapa ini, wangi sekali. Malaikat maut dan rombongannya menjawab, ini ruh fulan bin fulan, yaitu dipanggil dengan nama yang terbaik, dipanggil dengan nama yang terbaik. Lalu kemudian terus dibawa ke hadapan Allah, lalu Allah memvonisnya, ini penduduk surga, sekarang balikkan dia ke bumi mengikuti prosedur. Dibalikkan. Waktu dibalikkan itulah kita melihat jenazah kita dimandikan, kita melihat ternyata yang mensolatkan jenazah kita, alhamdulillah, anak yang telah kita didik bertahun-tahun lamanya. Lalu kita melihat kesabaran pada keluarga kita, tangisan ada tapi tidak sampai meratap, di situ kebahagiaan muncul. Lalu ketika jenazah kita selesai disolatkan, dibawa, tanda-tanda kita bahagia, kita berseru kepada orang yang membawa keranda kita dengan kalimat qaddimuni, qaddimuni. Hadis riwayat Muslim.
Kita mengatakan kepada orang yang membawa kerenda, percepatlah, percepatlah. Jadi maksudnya aku tidak sabar, ingin segera istirahat. Dia sudah mengatakan percepat untuk istirahat. Dia sudah tahu tu nasibnya. Berbeda dengan orang yang ahli maksiat, ruhnya divonis Allah, ini penduduk neraka. Maka ketika dia balik ke bumi, dia berteriak, berseru kepada orang yang membawa kerendanya dengan mengatakan, ya wailah, celakalah, ila aina yahmiluni, kemana dia membawa jenazahku. Maksudnya jangan bawa. Kalau bawa masuk ke kuburan, maka segera ditanya dengan 3 pertanyaan. Dia tahu tak bisa jawab, lalu kemudian dia disiksa. Jadi nasib kita ni sudah tahu ketika mati. Bekalnya apa? Ya, ketika hidup. Selanjutnya yang kita alami dari fase ke fase, itu fase yang menyenangkan, bukan fase yang menakutkan. Jadi walaupun puluhan ribu tahun berdiri di padang mahsyar, kan banyak hadis Nabi mengatakan ada 7 golongan yang diberi payung oleh Allah, yauma la dhilla illa dhilluh. Di saat itu tidak ada payung kecuali payung yang Allah beri. Padahal matahari diturunkan ke bumi, matahari diturunkan di atas kepala itu 1 mil. 1 mil itu ada 2 makna. 1 mil jarak satuan di bumi, atau 1 mil pencolek celak, besi pencolek celak, itu namanya milun. Perawi hadis mengatakan, aku tidak tahu yang mana yang dimaksud oleh Nabi, menunjukkan matahari menjadi penyiksa di saat itu. Kalau diturunkan 1 mil dengan maksud jarak satuan di bumi, maka hari ini jarak satuan matahari ke bumi dengan hitungan astronomi itu 150 juta kilometer. 150 juta kilometer. Kalau diturunkan 1 mil, berarti 1 mil 1.500 1.500 1 mil ya, 1.500 kilometer. Siapa yang kerja di bidang perhubungan? Kalau diturunkan 1 mil dengan jarak satuan di bumi, Masya Allah Pak, hari ini saja kita sudah banyak yang flu, sakit, batuk-batuk, panas luar biasa. Di India sudah puluhan orang meninggal. Itu masih 150 juta kilometer. Masya Allah, padang mahsyar dipenuhi dengan siksa bagi yang disiksa. Bagi kita yang mempersiapkan bekal, itu matahari itu tidak membakar, tidak memanaskan, diberi payung oleh Allah. Jadi kita dalam keadaan bersenang hati. Kalau mil yang kedua, sepanjang pencolek celak. Panjang pencolek celak itu ya sekitar 10 cm atau 15 cm. Berarti sejengkal di atas kepala. Itu lebih parah lagi. Nah, siapa yang terlindungi? Yang punya bekal. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan pernah mengalami rasa takut. Di alam barzah tidak takut, di padang mahsyar tidak takut, naik titian tidak takut, karena sudah divonis dari awal penduduk surga. Jadi untuk apa juga hari hisab kalau sudah divonis oleh Allah nasib kita? Untuk apa dibuat lagi yaumul hisab? Nah, yaumul hisab itu bukan untuk memberitahu surga dan neraka. Yaumul hisab itu untuk memberi bukti. Jadi catatan amal dinampakkan, diberi bukti engkau telah melakukan ini dan itu. Ini CCTV-nya ini yang engkau lakukan. Jadi bukan ditanya kepada pembela, bukan ditanya kepada saksi ahli, apakah engkau benar melihat fulan, enggak. Yang menjadi saksi adalah tubuh kita sendiri. Maka jemaah maka Allah Subhanahu wa taala perlulah berbekal menuju ke akhirat, karena panjang sekali perjalanan menuju surga, masih panjang. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang tertipu dengan dunia sehingga melupakan persiapan akhirat. Dalam surat Al-Insan ayat 27, Allah mengatakan, inna haula yuhibbuna al-ajilah wa yazaruna wara'ahum yawman thaqila. Ada orang-orang yang mencintai kehidupan dunia,
lalu meninggalkan persiapan menuju hari-hari yang berat, yauman saqila. Jadi Allah mengatakan setelah engkau mati, engkau akan mengalami hari-hari yang berat. Siapa dia? Yang tidak membawa bekal dan yang disibukkan dengan kehidupan dunia. Jadi ini peringatan bagi kita, jangan tertipu dengan mempersiapkan kehidupan dunia. Makanya Nabi SAW melalui hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Pada suatu hari Rasulullah menyentuh pundakku. Faqal, Rasulullah berkata kepadaku, kata Abdullah bin Umar, kun fid dunya, wahai Ibnu Umar, jagalah dirimu di dunia, kun fid dunya, atau jadilah engkau di dunia ka'annaka gharibun. Artinya jagalah atau jadikanlah posisimu, statusmu di dunia, engkau itu bagaikan orang asing, au abiru sabilin, atau seperti orang yang hanya melintas. Jadi seperti musafir yang melintas. Jadi disuruh oleh Nabi untuk memposisikan diri di dunia ini seperti orang asing atau orang yang hanya sekedar melintas, musafir. Lalu kemudian wakana Ibnu Umar yaqul, Ibnu Umar lalu menyebutkan, setelah dia mengatakan bahasa Nabi, beliau kemudian mengatakan bahasanya sendiri, iza amsaita. Oleh karena itu kata Ibnu Umar, mengingat Nabi tadi mengatakan seperti itu, iza amsaita, kalau engkau sedang berada di sore hari, fala tantadhiris sabah, janganlah engkau menunda amalmu untuk menunggu subuh. Kalau engkau berada di subuh hari, wa iza asbahta fala tantadhiril masa, jangan engkau tunda beramal di waktu sore. Artinya jangan tunggu sore untuk beramal. Wa khus min sihatika limaradika, pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa min hayatika limautik, dan gunakan kehidupanmu atau masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Ini nasihat, Mak. Ini nasihat yang begitu mendalam bagi orang yang mempersiapkan diri menuju surga. Jadi Nabi SAW tadi mengatakan bahawa jadikan dirimu seperti orang asing di dunia. Jadi jangan merasa menjadi pemilik dunia, jadi orang asing. Kita tahu orang asing kalau berada di satu tempat, dia tidak pernah merasa memiliki tanah itu, maka dia malas untuk membuat sesuatu yang dia dirikan di tempat itu. Sekarang jangankan orang asing tinggal di kita, Pak, perusahaan asing saja nggak ada yang merencanakan untuk bermanen di satu tempat. 30 tahun, 40 tahun berangkat, tetap dia pulang ke Amerika, dia pulang ke negaranya setelah dia menghabiskan masa di tempat kita. Nggak ada yang merencanakan permanen. Kita tinggal di negeri orang juga begitu, yang belajar, yang kuliah, ngambil kuliah di luar negeri, itu 4 tahun dia sudah tahu ni pasti pulang nih, beasiswa cuma sediakan 4 tahun. Begitulah maksud Nabi SAW, jadilah orang asing di dunia, jangan engkau kira engkau bisa memiliki dunia. Makanya disuruh selalu mempersiapkan, kita akan tinggalkan ini, kita akan tinggalkan itu. Lalu yang kedua kata Nabi, disuruh seperti seorang musafir yang melintas. Musafir itu ketika transit di satu tempat, kalau musafir zaman dulu transitnya di bawah pohon,
Jadi kalau unta berjalan jauh, itu transit mencari tempat yang rindang, mereka istirahat, makan, minum, paling lama sehari semalam bermalam di situ, lalu berangkat lagi. Kata Nabi, begitulah engkau di dunia, jadilah musafir. Makanya musafir itu Pak, itu enggak ada rencana untuk buat rumah di bawah pohon itu. Musafir kalau sedang transit, ini kita transit nih di satu bandara, kan enggak ada rencana kita buat rumah di bandara, ini berangkat lagi. Begitulah maksud Nabi, jangan engkau membuat kehidupanmu berakhir di tempat engkau transit, karena engkau akan berangkat. Berangkatnya kapan? Ya waktu mati, berangkat lagi berarti. Ini kan kita transit nih, dari rahim masuk ke dunia, dari dunia ini transit lalu mati. Berarti kita berangkat lagi. Maka orang kalau sudah sampai pada tahapan memposisikan diri seperti ini, itu enggak ada rencana Pak, membuat rumah sampai melambung-lambung, rumah yang lambung-lambung, sampai 5 tingkat. Dia tinggal tingkat bawah, 4 tingkat di atas enggak ditinggalinya. Tapi Masya Allah menjulang tinggi. Untuk naik saja pakai lift. Dia tahu ini akan dia tinggalkan. Seandainya rumah yang 2M itu dia jadikan hanya 1 tingkat atau 2 tingkat sesuai keperluan saja, lalu dia ambil yang 1M untuk dia sedekahkan, maka dia telah berbekal ke akhirat. Sayangnya orang hari ini enggak mikir ke situ. Dia pikir rumahnya akan dia tinggali selama-lama, padahal ada yang belum siap rumah sudah mati di depan rumah. Rumah belum siap, dia kontrol mati di depan rumah. Kan inilah kebodohan yang terjadi kan. Kalau orang sudah sampai kepada level memikirkan dia musafir di dunia, itu enggak ada lemari di ruang tamu yang isinya benda-benda mubazir semua. Enggak ada itu. Pasti semuanya dia jual. Dia santuni anak yatim, dia berikan fakir miskin, dia tolong janda-janda, kan? Ini enggak gaji pas-pasan, tapi begitu kita masuk ke ruang tamunya, itu ada di sudut ruang tamu Pak, ada satu lemari khusus, namanya lemari setan. Isinya apa? Koleksi benda-benda mubazir, Tupperware berbagai sudut, ada 3 sudut, ada 4 sudut, ada yang bulat. Kemudian nanti ada jam tangan, ada sekitar 25 model. Lalu kemudian ada macam-macam benda-benda antik. Itu dalam ruang tamu saja ada Gucci Cina. Gucci Cina saja sudah 10 juta. Belum lagi peralatan di ruang tamu yang Masya Allah super mewah. Kalau super mewah itu masih terpakai untuk memuliakan tamu, itu masih okey. Berarti ada keinginan menegakkan syariat, memuliakan tamu. Tapi kalau hanya sekedar hanya untuk bermewah-mewah, itu berbahaya. Kita ini banyak sekali membuang waktu dengan menghilangkan kesempatan berbekal. Makanya Ibnu Umar melanjutkan nasihatnya, mengatakan ketika datang waktu subuh, jangan tunda amalmu ke waktu sore. Karena ada orang waktu datang waktu subuh itu menunda solat duha. Mungkin besok, insyaAllah besok. Ada yang datang hari Senin, dia tunda sunnah puasa. Dia berpikir, alah, hari Kamis sajalah. Nanti hari Kamis datang, dia tunda ke hari Senin. Begitu seterusnya, sehingga sebulan itu dia enggak puasa. Padahal itu bekal takwa. Ketika gajinya keluar, dia enggak mau sedekah, padahal itu bekal. Nah, inilah orang-orang yang selalu menunda-nunda amal saleh. Padahal menunda amal saleh itu termasuk salah satu tentaranya syaitan. Menunda amal saleh itu bahasa yang digunakan oleh para ulama dalam hadis disebutkan at-taswif.
Jadi selalu mengatakan saufa, aku akan melakukan, tapi enggak lakukan. Ayolah salat jamaah, nantilah insya-Allah, aku akan lakukan nanti. Ayo taubat, nantilah. Itu tipu daya syaitan, menunda-nunda sampai akhirnya tiba-tiba mati. Disitulah syaitan tepuk tangan, berhasil membuat salah satu tipu daya dengan menunda. Dan jemaah belakang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasir. Kata Ibnu Mas'ud, kami mendapatkan Rasulullah tidur di atas hasir, tikar. Hasir itu tikar dari anyaman yang dianyam. Mungkin dulu dianyam dengan daun dari pelepah kurma. Faqama, lalu ketika beliau melihat kami, beliau terbangun dari tikarnya. Rasulullah itu kalau kedatangan sahabat, beliau bangun dari tidurnya. Ada riwayat ketika Abu Bakar dan Umar datang. Jadi kalau Abu Bakar dan Umar yang datang ke rumah Rasulullah itu kadang-kadang bergolek-golek saja, jadi enggak langsung bangun dari tikar. Beliau bicara dengan Abu Bakar dan Umar sambil berbaring, santai, bicaranya santai, seperti teman akrab. Tapi kalau datangnya Utsman bin Affan, beliau segera bangun lalu memperbaiki pakaiannya. Kalau dengan Abu Bakar dan Umar, kadang-kadang tersingkap betisnya, enggak Rasulullah peduli, karena itu teman akrabnya. Tapi dengan Utsman, padahal kan Utsman nanti kemudian kan menjadi menantu Rasulullah. Kalau Utsman bin Affan yang datang, beliau bangun, lalu beliau segera memperbaiki pakaian, dia kancing bajunya semua, dia tutup sampai ke betisnya, baru dia suruh masuk. Utsman suruh masuk. Ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, kenapa kalau ayahku datang dan Umar, penampilanmu ya begitu-begitu sajalah, engkau tidak peduli, tapi kenapa kalau Utsman datang, engkau memperbaiki semua keadaanmu? Apa jawaban Nabi? Abu Bakar dan Umar itu sahabatku dan aku terbiasa akrab dengannya. Tapi kalau Utsman, dia itu punya sifat malu yang luar biasa. Utsman itu orangnya pemalu. Kalau aku tidak memperbaiki pakaianku, ku jamin dia tidak akan masuk ke rumahnya. Itu sifat Utsman. Makanya kita kan terbias, Pak, kalau ketemu sama kawan akrab, beda kan, Pak. Tapi kalau ketemu dengan orang yang belum tentu kita kenal sekali, itu tampilan kita beda. Kita agak jaim-jaim, jaga-jaga email kita kan. Tapi kalau teman akrab, itu enggak ada lagi, Pak. Ustaz pun bisa jatuh kopiahnya kalau dengan teman akrab itu. Makanya kalau kami sesama alumni misal, itu kalau sedang bicara jamaah sebaiknya jangan duduk samping kami, Pak. Karena jatuh maruah kami semuanya. Begitu kalau dengan teman akrab, memang sudah begitu, pekatnya memang begitu. Jadi jemaah belakang Allah, nah Rasulullah itu tidur di atas tikar. Lalu ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud datang, beliau bangun, waqad athara fi jambihi, dan kami mendapatkan beliau ternyata di punggungnya bekasan tikar. Jadi saking sederhananya hidup Nabi itu tidur di tikar. Kalau bangun, guratan-guratan tikar menempel di punggungnya. Jadi Nabi enggak ada kasur, tidurnya di tikar. Fakulna, kami kemudian mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, lau ittakhasna laka wita'an, bolehkah kami membuatkan kasur untukmu ya Rasulullah? Bolehkah kami membuat kasur untukmu ya Rasulullah?
Alhamdulillah ada teman yang batuk, mak. Jadi memang sedang musim batuk. Itu melihat, jadi sahabat sedih, seorang Nabi kekasih Allah kok sampai kayak gini, tidurnya sampai berbekas di punggungnya. Maka ditawarkanlah, bolehkah kami membuatkan kasur untukmu ya Rasulullah? Faqal, di situ Nabi kemudian mengatakan, mali walid dunia. Kata Nabi, siapalah diriku dan berapa berharganya dunia ini. Mali walid dunia, apalah harga dunia ini untukku? Kata Nabi, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta sajarah summa raha wa tarakaha. Dunia ini bagiku, kata Nabi, aku ini di dunia itu bagaikan orang rakib yang mengendarai kenderaan, lalu istadalla tahta sajarah, lalu dia istirahat sebentar di bawah pohon, summa raha, lalu kembali berangkat, watarakaha, dan dia tinggalkan pohon itu. Itu Nabi ingin memberitahu bahwa jangan terlalu menghabiskan atau mati-matian untuk menghabiskan bekal kita di dunia, karena kita akan berangkat lagi. Maka perbanyaklah persiapan menuju negeri akhirat. Ali bin Abi Thalib memberi nasihat dalam kitab Sahih Bukhari, hadis yang sahih. Ali bin Abi Thalib pun memberi nasihat. Apa kata Ali? Irtahadatid dunya mudbirah. Dunia ini terus bergerak meninggalkan kita. Kan dunia ini kan terus meninggalkan kita, Kak, makin tua makin tua. Wartahadatil akhirah muqbilah. Sedangkan akhirat terus bergerak mendekat ke kita. Kita kejar dunia, dunia lari menjauh. Kita tinggalkan akhirat, padahal akhirat mendekat. Yang kita kejar lari, yang kita tidak kejar mendekat. Kata Ali, itu yang datang mendekat itu muqbilah, itu akhirat, terus mendekat. Sekarang semakin dekat, Pak, ni lihat tanda-tanda, Masya Allah, semakin dekat. Ini gelombang panas yang kita alami, ya. Saya teringat hadis Nabi yang menyatakan bahawa 3 tahun sebelum turunnya Dajjal, itu dunia akan berubah menjadi panas, paceklik, dan hujan hanya turun 50%. 2 tahun sebelum turunnya Dajjal, Allah hanya turunkan hujan 25%. Selainnya musim panas, sangat panas. Dan tahun turunnya Dajjal itu enggak ada hujan sama sekali. Nah, bahasa Nabi tahun itu kita tidak tahu apakah hitungannya setahun 360 hari atau tahun-tahun yang dimaksud oleh Nabi mendekati masa turunnya Dajjal. Dunia tiba-tiba berubah jadi panas. Jadi gelombang ini terus datang dan tidak tahu kapan berakhir. Hujan-hujan. Yang lebih parah lagi, Lok Semawai hanya diberi rintik-rintik. Di tempat lain banjir, Nagan banjir, kemudian di Biren hujan, di PD hujan, Lok Semawai rintik-rintik. Ada apa dengan Lok Semawai? Teringat dengan hadis, ada 5 dosa yang kalau kita lakukan langsung dibalas di dunia. Salah satunya yaitu balasan Allah dengan tidak memberi hujan. Sampai Nabi katakan, kalau bukan karena lembu atau kambing atau binatang ternak, maka sungguh Allah tidak turunkan sama sekali. Apa dosanya, Pak? Zina dan tidak bayar zakat. Ketika orang merajalela zina lalu meninggalkan bayar zakat, hujan ditahan Allah. Zina di Lok Semawai itu terselubung, enggak ada yang mau bongkar. Jadi kadang-kadang orang tahu ini area-area zina. Sampai di luar Lok Semawai, orang kalau dengar Lok Semawai itu sudah bicara tentang perzinaan. Dan berapa kali masuk di koran tentang kehidupan kita di sini. Anak-anak sudah mulai tawuran, bawa senjata tajam, bunuh-membunuh, pukul-mukul, hal biasa. Zina merajalela. Itu saya enggak sebutkan gangnya, Pak. Saya enggak sebutkan lorong, tapi tahulah bersama di mana-mana modelnya. Begitu mau dibasmi, dilawan sama-sama, nanti ada backingnya segala macam. Sampai enggak terbasmi hari ini.
Maka jangan heran kenapa kita cuma dapat rintik-rintik. Mungkin nanti sekali-sekali diberi lebat, mudah-mudahan lebat sekali-sekali. Itu karena lembu dan sapi yang kita pelihara. Orang bermaksiat, subhanallah ya. Maka ini penting untuk kita tahu akhirat semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Wa likulli wahidatin minhuma banun. Setiap dua ini, dunia dan akhirat, itu ada generasinya, ada anak-anaknya. Fakunu min abna'il akhirah. Lalu Ali menasihati terakhir, jadilah anak-anak akhirat. Artinya persiapkanlah diri untuk akhirat. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang Allah muliakan, dengan mengingat akhirat kita banyak berbekal untuk persiapan menuju akhirat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.